Ya, halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini saya mau sedikit bahas tentang 5 hal yang saya suka dari Vario 125cc ini. Apa aja kelimanya? Tonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share video ini. Dan nantikan video selanjutnya. Ya teman-teman, untuk yang pertama adalah yang saya sukai dari Vario 125cc ini adalah bodinya teman-teman. Bodinya terlihat lebih sporty dari Vario sebelumnya. Kita mulai dari atas ya, dari batok kepalanya ini ada perpaduan antara merah gloss dan hitam doff-nya. Sama juga di bagian tameng depannya. Untuk dasinya berwarna hitam dop dan tamengnya berwarna merah gloss. Nah, untuk headlamp masih menggunakan desain yang sama dengan Vario sebelumnya teman-teman. Lalu bagian sampingnya ini ada pemanis berbentuk seperti air scoop teman-teman. Ini yang bikin motor ini terlihat dari samping lebih kelihatan sporty ya teman-teman. Lalu bagian sampingnya ini cuman ada stripping, tapi lekukan-lekukannya cakep ya. Untuk bagian behel, lampu rem, sama spakbor belakang, knalpotnya juga masih sama dengan Vario sebelumnya teman-teman. Kita lanjut ke sebelah kiri. Ya, masih sama teman-teman. Ini bodinya cuman hanya stripping aja, tapi kelihatan cakep ya teman-teman. Intinya dari bodinya ini adalah bodinya ini cakep teman-teman. Jadi nggak perlu modal banyak untuk bikin motor ini lebih cakep. Jadi mungkin teman-teman yang ekstrim bisa bermain dengan pengecetan, atau yang teman-teman agak sayang-sayang sama bodinya, teman-teman bisa main dengan dekal. Ya teman-teman, hal kedua yang saya sukai dari Vario 125cc ini adalah handlingnya yang enak banget teman-teman. Mudah dikendarai, satset kalau di jalan. Mungkin ini dikarenakan menggunakan ban yang lebar teman-teman. Nah, dia pakai ban lebar ini berbeda dari Vario sebelumnya. Di Vario 2023 ini ban depan menggunakan ukuran 90/80, yang belakang pakai 100/80 teman-teman. Jadi yang menampak pada aspal lebih banyak. Mungkin ini yang menyebabkan handling pada motor ini jauh lebih enak dibanding Vario sebelumnya teman-teman. Ya, yang ketiga adalah motor ini terbilang irit teman-teman. Yang mana klaim dari Honda adalah motor ini mampu mengonsumsi bahan bakar sekitar 1:51 km per liter. Tapi yang bisa saya capai adalah hanya 1:43,3 km per liter teman-teman. Kenapa bisa berbeda? Banyak faktor teman-teman yang bisa mempengaruhi. Contohnya kayak medan yang ditempuh, pemakaian, cara pakainya, buka tutup gasnya, atau bahkan kondisi jalanan yang misalnya sering kena macet, ataupun juga jalanan yang sering dipakainya lengang. Banyak faktor yang mempengaruhi teman-teman. Tapi menurut saya ini udah cukup irit buat saya.
yang mana saya pakai motor ini tuh dalam sehari kurang lebih 40 km. PP pulang pergi kerja kantor sekitar 40 km. Saya biasa ngisi bensinnya itu 30.000 untuk Pertamax ya, bisa 2 harian, 2-3 hari lah teman-teman. Ya menurut saya cukup irit, cukup bisa diandalkan untuk kendaraan sehari-hari teman-teman ya. Ya, yang keempat teman-teman, untuk hal keempat yang saya sukai dari Vario 125cc ini adalah fitur-fiturnya. Contoh fitur yang saya sukai adalah fitur dari rem CBS-nya teman-teman. Seperti yang kalian tahu, fitur CBS adalah ketika kalian menggunakan rem belakang seperti ini, rem depan akan ikut mengerem, tentu dengan porsi yang berbeda teman-teman. Jadi memungkinkan nggak terlalu banyak effort buat kalian ngerem motor seperti ini. Mungkin sebagian orang pada nganggap fitur ini membahayakan ya teman-teman, tapi menurut saya fitur ini cukup baik dan mempermudah bagi pengendara kalau penggunaannya memang benar teman-teman. Karena teman-teman mesti tahu porsi dalam menggunakan rem belakang harus diimbangi dengan porsi penggunaan rem depan. Lalu yang kedua, saya suka dengan fitur-fitur yang ada di speedometernya teman-teman. Yang pertama ada fitur dari jamnya teman-teman. Ini teman-teman pasti berguna buat teman-teman di jalan untuk pengen tahu waktunya ada di jam berapa, apalagi kalau misalnya teman-teman nggak bawa jam. Yang kedua ada fitur dari trip A teman-teman. Nah, fitur ini bisa teman-teman pakai kalau teman-teman mau ngukur jarak antara kota 1 dengan kota 2 atau perjalanan 1 dengan perjalanan 2. Di sini ada trip A dan trip B. Lalu ada average penggunaan bahan bakar teman-teman. Teman-teman bisa gunakan fitur ini untuk mengetahui seberapa banyaknya konsumsi bahan bakar yang teman-teman pakai. Lalu juga ada fitur dari kondisi akinya teman-teman. Ini teman-teman bisa sebagai indikator buat teman-teman seberapa besarnya voltase aki yang saat ini ada di motor teman-teman. Lalu yang ketiga, ada fitur yang di Vario sebelumnya belum ada teman-teman. Ini ada fitur dari power outlet. Ya. Fitur ini bagi saya cukup membantu dalam ngecas HP atau gadget ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecas HP dalam perjalanan. Ini lumayan cepat teman-teman, karena saya bisa dalam sekali perjalanan kurang lebih 20 km bisa ngecas HP itu dan nambah sekitar 15-20% teman-teman. Cukup cepat. Dan di sini letaknya teman-teman juga bisa naruh air minum di sini, ukuran kecil, tapi untuk ukuran besar nggak bisa ditutup, tapi untuk ukuran kecil bisa ditutup. Ya, yang kelima teman-teman,
Bagi saya yang saya sukai atau menjadi kelebihan Vario 125cc ini adalah dia masih menggunakan rangka underbone teman-teman, yang mana sekarang itu Honda lagi banyak-banyaknya pakai rangka model ESAF. Ya teman-teman tahu sendirilah kualitas dari rangka ESAF. Ini salah satu alasan saya beli Vario lagi teman-teman, karena menurut saya Vario berada di tengah-tengah antara Beat, Scoopy, Genio, lalu di atasnya ada Vario 160 PCE 160 ya teman-teman ya. PCE nggak pakai rangka ESAF. Ini masih menggunakan rangka yang lama tipe underbone. Ya, jadi itu adalah 5 hal yang saya sukai dan menjadi kelebihan dari Vario 125cc ini. Kalau teman-teman ada mau nambahin hal apa saja yang teman-teman sukai, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa support channel saya dengan cara subscribe, comment, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan tunggu video selanjutnya dari saya. Bye bye.